Audio Jungle. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizkiana. Saya dari Fakultas Perikanan semester 2. Di sini saya akan membahas dasar-dasar teknologi pengolahan hasil perikanan. Yang pertama, dalam industri perikanan, kesempurnaan penanganan ikan segar memegang peranan penting karena baik buruknya penanganan menentukan mutu ikan sebagai bahan makanan. Seterusnya penanganan ikan harus dimulai segera setelah ikan diangkat dari air tempat hidupnya dengan perlakuan suhu rendah dan mempertahankan kebersihan dan kesehatannya. Oke, next ya. Di sini saya akan membahas tentang teknologi pengolahan ikan. Menurut cara pengolahannya, proses pengolahan produk perikanan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pengolahan tradisional, yang kedua pengolahan secara modern. Nah, di sini saya akan membahas pengolahan secara tradisional terlebih dahulu. Proses pengolahan tradisional didirikan dengan penggunaan alat tradisional, skala kecil, model terbatas, produk tidak seragam, tidak mutu relatif rendah. Yang kedua yaitu pengolahan pengolahan modern, didirikan dengan penggunaan alat dan teknik modern, skala besar, modal besar, keragaman produk, mutu tinggi, volume update produk, dan lain-lain. Terus yang kedua yaitu seperti beku, yaitu contohnya udang, filet ikan, dan lain-lain. Yang ketiga, channel, yaitu seperti tuna. Selanjutnya saya akan membahas prinsip-prinsip kerusakan pada ikan. Mengapa sih ikan menjadi busuk atau rusak? Nah, yang pertama itu kerusakan atau pembusukan segera terjadi setelah ikan mati. Hal ini merupakan sederet hasil dari penurunan kualitas yang dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada aktolotik, yang kedua ada bakteri, yang ketiga ada kimikal atau kimiawi. Nah, dari pembusukan atau kerusakan tersebut dapat dipenanganan dengan suhu rendah. Ada dua macam penurunan suhu yang masing-masing menghasilkan produk awetnan yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, pendinginan yang menurunkan suhu ikan dan udang sampai minus 5 derajat Celcius sehingga hasil awetannya hanya disebut dengan fresh atau ikan segar. Dan daya tahannya hanya beberapa minggu saja. Pendinginan yaitu pengambilan panas dari suhu ruangan yang terbatas untuk menurunkan dan mempertahankan suhu ruangan tersebut bersama isinya agar selalu lebih rendah daripada suhu di luar ruangan. Terus yang kedua ada pembukuan yang menurunkan suhu ikan atau udang sampai minus 25 derajat Celcius sehingga hasil awetan disebut dengan frozen freeze atau ikan beku. Oke, next. Penanganan ikan dengan menggunakan suhu rendah membutuhkan media pemindahan panas atau yang lebih dikenal dengan refrigerants. Bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai media pendinginan untuk penanganan ikan diantaranya es batu, es balo, es kering, es dingin, es ditambah garam, air laut yang didinginkan dengan es, air laut yang didinginkan secara mekanis atau udara dingin. Oke, selanjutnya adalah tujuan pendinginan. Jadi tujuan memperpanjang masa simpan produk yaitu dengan yang pertama menekankan laju perubahan kimiawi atau enzimatis dan respirasi. Yang kedua, memperlambat atau mengurangi laju pertumbuhan mikroorganisme, pembusukan dan perusakan. Yang ketiga, mencegah laju kerusakan. Oke, jadi pendinginan ikan hingga 0 derajat Celcius dapat memperpanjang kesegaran ikan selama 12 sampai 18 hari sejak saat ikan ditangkap dan tergantung pada jenis ikan, cara penanganan, serta teknik pendinginannya. Proses pendinginan hanya mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan menghambat aktifnya mikroorganisme bakteri lainnya. Ini saya akan melanjutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebusukan ikan. Jadi yang pertama itu ada cara penangkapannya. Yang kedua ada reaksi ikan menghadapi kematiannya. Yang ketiga
ada jenis dan ukuran ikan. Yang keempat ada kondisi fisik sebelum tertangkap. Yang kelima ada cuaca. Yang keenam ada cara penanganannya. Oke, next pendinginan. Prinsip pembekuan. Jadi prinsip pembekuan sendiri memindahkan panas dari produk dengan kecepatannya yang tinggi atau waktu yang singkat. Sehingga produk tidak mengalami perubahan mutu yang berarti selama berlangsungnya proses pembekuan serta dapat pengawetan produk. Oke, next. Berdasarkan panjang pendeknya yaitu thermal arrest, pembekuan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pembekuan cepat atau yang disebut dengan quick freezing, yaitu pembekuan dengan thermal arrest time tidak lebih dari 2 jam. Yang kedua pembekuan lambat atau slow freezing atau trap freezing, yaitu bila thermal arrest lebih dari 2 jam, pembekuan ikan harus dilakukan dengan quick freezing. Oke, selanjutnya saya akan membahas penggaraman. Jadi penggaraman merupakan cara pengawetan ikan yang banyak dilakukan oleh pengolah ikan. Ikan yang diawetkan dengan garam disebut dengan ikan asin. Garam yang dapat digunakan berupa garam dapur atau NaCl, baik yang berbentuk kristal maupun larutan, yaitu berfungsi garam untuk membunuh bakteri secara langsung. Kematian bakteri akibat garam menyerap air dari tubuh ikan melalui proses osmosa. Jadi akibatnya air bagi bakteri berkurangnya sehingga metabolisme bakteri tergantung. Selain itu, garam akan menyerap air dari tubuh bakteri itu sendiri. Oke, next. Jadi prinsip penggaraman, secara umum pengertian penggaraman adalah suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengawetkan produk hasil perikanan dengan penggunaan garam. Garam yang digunakan adalah jenis garam dapur yaitu NaCl, baik berupa kristal maupun larutan. Mekanisme pengawetan ikan melalui proses penggaraman adalah sebagai berikut. Yang pertama ada garam menyerap air dari dalam tubuh ikan melalui proses osmosa. Jadi akibatnya kandungan air dalam tubuh ikan yang menjadi media hidup bakteri menjadi berkurang. Kekurangan air di lingkungan tempat bakteri hidup mengakibatkan proses metabolisme dalam tubuh bakteri menjadi tergantung. Dengan demikian, proses kemunduran mutu ikan oleh bakteri dapat dihambat atau dihentikan. Yang kedua, selain menyerap kandungan air dari tubuh ikan, garam juga menyerap air dari dalam tubuh bakteri sehingga bakteri akan mengalami plasmi. Selanjutnya adalah pengasapan. Pengasapan atau smoking diartikan untuk penyerapan bermacam-macam senyawa kimia yang berasal dari asap kayu ke dalam daging ikan disertai dengan setengah pengeringan dan biasanya didahului dengan proses penggaraman sehingga mengakibatkan perubahan warna, flavor, dan tekstur ikan. Oke, next. Jadi tujuan pengasapan sendiri yaitu mengolah ikan agar siap dikonsumsi. Yang kedua ada memberikan cita rasa yang khas sehingga lebih disukai oleh konsumen atau masyarakat. Yang ketiga memberikan daya awet melalui pemanasan, pengeringan, dan reaksi kimiawi asap dengan jaringan daging ikan pada saat proses pemanasan berlangsung. Bahan pengasapan ikan yaitu kayu sebagai bahan bakar pengasapan. Untuk mendapatkan ikan asap yang berkualitas baik harus digunakan jenis kayu keras atau disebut dengan tempurung kelapa. Kayu lunak akan menghasilkan asap yang mengandung senyawa yang dapat menyebabkan hal-hal dan bau yang tidak diinginkan. Next, pembekuan udang. Jadi pembekuan ikan berarti menyiapkan ikan untuk disimpan di dalam suhu rendah yaitu jauh di bawah titik rendah ikan seperti pendinginan. Jadi pembekuan bertujuan untuk mengawetkan sifat-sifat alami ikan. Pembekuan mengubah hampir seluruh kandungan air pada ikan menjadi es, tetapi pada waktu ikan beku dilelehkan kembali untuk digunakan keadaan ikan harus kembali seperti sebelum dibekukan. Pada prakteknya dengan sulit untuk membekukannya seluruh cairan di dalam tubuh ikan karena sebagian cairan atau mempunyai titik beku yang sangat rendah yaitu antara -55 derajat Celcius sampai dengan -65 derajat Celcius. Pada umumnya pembekuan
Pada umumnya pembekuan yaitu maksimal minus 12 derajat Celcius sampai minus 30 derajat Celcius.